Aku jadi host kan kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nuridananta Aji, NIM 1902 1002, dan selanjutnya saya Arma Wijayanti, NIM 1902 1010 12. Selanjutnya Saya Vida Arfani, NIM 19 10 13. Selanjutnya Saya Azhara Hafsatul Azizah, NIM 19 021 01 014. Selanjutnya. Dan saya Wahyu Buryawidodo dengan NIM 19 02 01 01 17. di sini kami akan mempresentasikan tentang RPP dan silabus. Apa itu RPP? RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar atau KD yang ditetapkan dalam kompetensi inti atau KI dan dijabarkan dalam silabus. Guru berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara lengkap dan sistematis. Apa tujuan dan fungsi RPP? Tujuan RPP mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi RPP sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Unsur yang perlu diperhatikan saat menyusun RPP. 1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan yang harus dikuasai. 2. Menggunakan berbagai pendekatan sesuai materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai permasalahan siswa. 3. Menggunakan metode dan media yang sesuai, yang membedakan siswa dengan pengalaman langsung. 4. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan yang selaras dengan perkembangan silabus. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, tema, dan materi. Yang kedua yaitu menuliskan KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan KD. Yang ketiga yaitu menuliskan KD. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Lanjut. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan belajar.
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan KI, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya, yaitu materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan selanjutnya yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Lanjut. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan bahan ajar. Lanjut. Selanjutnya yaitu menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penilaian hasil belajar. Prosedur atau instrumen penilaian belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Selanjutnya, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, yaitu merumuskan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lanjut. Ini adalah contoh RPP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Pengertian silabus. Silabus merupakan perangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan susunan penilaian dengan bentuk sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Tujuan pengembangan silabus, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjabarkan kompetensi dasar menjadi perencanaan belajar mengajar. Sasaran pengembangan silabus. Guru, kelompok guru mata pelajaran di sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, dan dinas pendidikan. Lanjut. Prinsip pengembangan silabus. Ilmiah keseluruhan materi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi. Tematis komponen saling berhubungan fungsional, konsisten, adanya hubungan yang konsisten atau ajek taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Lanjut. Memadai cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lanjut. Fleksibel keseluruhan komponen silabus yang dapat mengakomodasikan keragaman siswa, pendidik, dan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Menyeluruh, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Manfaat dan fungsi silabus.
Manfaat dari silabus adalah menjadi pedoman pengembangan perangkat pembelajaran di kelas, dari mulai perencanaan, pengaturan kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Selain itu, menjadi sumber utama dalam penyusunan rencana pembelajaran berkaitan dengan standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Bagi guru, silabus menjadi pedoman dalam perencanaan pengelolaan kegiatan pembelajaran di kelas. Fungsi dari silabus adalah dalam pembuatan silabus, menurut Kunandar tahun 2011 berpendapat mengenai fungsinya antara lain yang pertama, mempermudah, melancarkan, dan meningkatkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, akan menjadikan guru menjadi profesional dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, memprediksi proses pembelajaran sebagai kerangka kerja logis dan terencana. Lanjut. Langkah membuat silabus. Yang pertama, memperhatikan komponen silabus. Yang kedua, petakan standar kompetensi dengan KD. Yang ketiga, memilih dan menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan KD. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menentukan indikator pencapaian agar lebih mudah. Yang keenam, menentukan jenis pilihan. Dan yang ketujuh, alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, menentukan sumber yang akan digunakan. Berikut adalah contoh dari silabus. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wahyu. Kesimpulan. Baik, di sini kesimpulan yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan susunan penilaian dengan bentuk sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Tujuan pengembangan silabus adalah membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjabarkan kompetensi dasar menjadi perencanaan belajar mengajar. Sasaran pengembangan silabus yaitu guru, kelompok guru mata pelajaran di sekolah, musyawarah guru mata pelajaran dan dinas pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.